Cinta itu luar biasa saat mampu mewarnai hidup pasangan kita. Tanpa diminta, tanpa perlu diminta, karena cinta itu sebenarnya adalah memberi, bukan pamrih. Betul? Setuju Ibu? Begitu ya. Baik, bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan sudah ada Mbak Vera, psikolog kita, ada Mbak Oki, ustazah kita. Dan di tengah-tengah kita sudah ada sahabat perempuan kita, Ibu Ani. Gimana kabarnya Bu Ani? Baik. Matanya sudah berkaca-kaca. Iya betul. Gimana Bu ceritanya? Tadi saya dengar katanya Ibu dituduh berselingkuh. Iya. Kalau dituduh berarti Ibu tidak melakukan dong? Iya, memang saya pergi waktu itu sama teman-teman. Setelah itu pulang agak maghrib. Nah, setelah itu saya kayak udah maghrib, anak saya kan ngumpul di depan rumah. Dari depan rumah lah mereka, ada suami saya. Setelah itu katanya, dari mana lu? Katanya gitu. Diambil dompet sayanya, diambil KTP saya, diambil terus dicincang-cincang sama dia. Dirobek-robek tuh? Dipakai cutter. Terus saya disuruh pergi, udah sana pergi lah, saya udah kuat talak 2 katanya gitu. Depan anak-anak saya semua. Saya pergi jauh-jauh Mbak dengan modal uang 80.000. Sebentar Ibu. Ini Ibu ceritanya udah ini ya, bergulir gitu. Pergi sama siapa Bu waktu itu? Teman laki-laki? perempuan. Oh, sama teman perempuan. Pergi kemana Ibunya? Kita curhat lah, kalau gue begini aja gitu. Ibu lagi cerita-cerita. Ya, pulang agak maghrib. Pulangnya maghrib dan dituduh sama suami. Ya, pergi sama laki-laki katanya gitu. Terus saya pas pulang dompet saya diambil, KTP saya diambil. KTP diambil, Semua terus dirobek-robek semua. Dan diusir ya, gitu. sudah pergi. Itu di depan anak-anak ya, Ibu. Ya. Kapan itu kejadian? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Anak-anak Ibu umur berapa Umur waktu itu? 28 tahun yang besar. Ada di depan situ? Ada. Nggak belain Ibu? Enggak. Karena mereka percaya saya ini peselingkuh gitu loh. Nah, mereka percaya, anak-anak saya itu percaya kalau saya ini peselingkuh. Nah, dari situ. Sebentar Ibu, kok bisa anak-anak percaya bahwa Ibu selingkuh? Emang Ibu sering pergi keluar gitu kan? Nggak pernah pergi saya. Mau sekali-kali doang, seandainya teman saya mau ngajak, ayo kita ke sono gitu, misalnya kita jalan-jalan pasar baru, apa tapi gue nggak punya duit, saya nggak apa-apa deh mau gue, katanya. Nah, setelah itu ya udahlah, perginya begitulah. Terus suami saya nggak kerja, mungkin lebih tua dari sayanya kepengen apa-apa kerja sendiri, apa-apa kerja sendiri. Saya nggak tahu kerjaan suami saya itu apa sehari-harinya dari awal menikah. Dari awal nikah. Tapi Ibu sayang, maksud saya suami tuh sayang sama Ibu gitu, nggak ada KDRT? Ada, sering saya waktu itu, saya pernah dilempar bambu sampai saya matanya merah seperti apel gitu, merah banget. Dilempar bambu? Iya. Ke arah mata? Iya. Itu nggak kena mata Bu? Tapi berdarah Mbaknya, alisnya bisa saya ada bekasnya Mbak. Tuh, saya sudah dikembaliin sama orang tua saya, tapi diambil lagi dia. Terus orang tua saya sudah nggak mau tahu lah, katanya ikutin sama kamu sampai Kampung Semut kan, katanya habis begitu lagi. Nah, akhir ininya, finishnya kemarin saya pulang dari perantauan selama saya meninggalkan anak selama 8 tahun. Jadi waktu Ibu diusir itu, akhirnya Ibu pergi tuh waktu itu? Pergi Mbak. Ibu pergi kemana? Saya pergi ke daerah Jawa Barat. Ke daerah Jawa Barat? Ya. Sendiri Ibu pergi? Saya talunta ibaratnya, tersaruk-saruk lah gitu, dengan modal uang 80.000. Ibu sampai di mana waktu itu? Terus gimana? Bertahan hidupnya seperti apa? Kita masin Mbak, bikin ikan asin. Bikin ikan asin? Ya. Kalau nggak ada ikan asin kita cari batu di laut gitu. Cari batu? Dan begitu terus ya, sampai saya bertahan hidup, sampai saya kepengen banget ketemu anak saya. Saya nggak punya HP, nggak apa gitu Mbak. Ibu pergi tanpa apa-apa, cuman diri aja sama uang 80.000 itu aja, nggak punya apa-apa. Ibu bekerja. Dan sampai akhirnya Ibu bisa ada uang segala macam. Ya. Terus Ibu berusaha menghubungi anak-anak Ibu. Iya, saya beli HP yang murah. Ini Mama, iya Mama, yang bener Mah, iya. Mama di mana? Kata saya bilang di Pelabuhan Ratu. Nah, selama 8 tahun itu komunikasi saya sama anak ada Mbak. Baik, bisa telepon-teleponan. Iya. Baik, bahkan mereka sering ngunjungin saya. Tapi kok setelah saya balik ke Jakarta kok drastis gitu. Drastis bagaimana Bu? Anak tidak mau oleh saya Mbak, negur pun tidak. Mama negur? Bukan negur, pas tatapan aja kita jalan begini aja Mbak. Selisipan gitu aja? Iya.
Nah, setiap hari kita ketemu, saya tiap hari saya pengen ketemu anak saya. Nggak ada yang negor apa mama gimana keadaan sakit apa gimana, enggak mbak. Sampai detik ini, sampai saya di sini duduk di sini nggak ada yang negor. Ibu nggak ada bayangan kenapa anak-anak ibu Nah itu tiba-tiba apa sebesar apa kesalahan mama itu. Anak ibu ada berapa? Ada Dan yang paling 7. kecil ditinggalkan usia berapa? 10 tahun. 10 tahun ibu Iya. pergi. 10 tahun. 8 tahun saya 8 tahun pergi. lagi meninggalkan anak yang umur 10 Tapi tahun. selama 8 tahun ibu katanya masih bisa telepon, Iya. masih bisa Sering ngomong mengunjungi anak-anak. anak saya, sering mengunjungi saya, anak-anak saya. Berarti baik dong. Iya, teman-teman. tadinya baik. Saya waktu pas di Jakarta anak saya yang nomor 4 menikah itu nggak boleh sama saya ketemu. Saya di Jakarta mbak, di rumahnya. Tapi pas mau akad dia saya dilarang ketemu sama anak saya. Yang melarang Nggak usah. siapa, Bu? Itu. Yang melarang siapa? Yang lainnya mbak. Kan saya pengen banget ketemu, sumpah. Sampai detik ini saya pengen banget ketemu anak saya. Pengen banget mbak. Sampai dia nggak pernah saya bertegur sapa sampai detik ini. Ibu nggak tahu alasannya kenapa anak-anak menjadi begitu. Besar apa dosa mama? Gitu, saya kepengen banget. Mama ngapain gitu? Nggak pernah. Dari 7 anak, Ya, 7-7-nya, semua mbak. dari yang kecil pun nggak bisa diajak ngobrol. Tapi saya sering menyapa mbak, sering nyapa tapi mereka nggak pernah. Nggak jawab. Nggak jawab, laju aja jalan nih. Karena deket rumahnya mbak. Jadi sering ketemu Sering sebenarnya. tiap hari tiap. Mereka tinggal sama bapaknya. Iya. Ada ibu baru. Nggak ada mbak, karena dari tante-tantenya mungkin mbak, apa dari yang lainnya. Mohon maaf Bu, jadi yang merawat anak-anak ini siapa Bu? Selain bapak, saudara-saudara dari bapak? Ibu mungkin karena saya kan itu diusir Bu. Iya mungkin nggak tahu ada suapan dari mana gitu, tapi selama saya di waktu di perantauan dia baik sama saya. Anak-anak Iya, baik banget sama saya, sering nemuin saya, sering telepon. Tapi pas saya pulang pas tanggal 1 April tahun kemarin kok beda gitu. Jadi bapak tidak menikah lagi, ibu juga tidak menikah lagi ya Bu? Baik. Itu Dari anak-anak ibu sekarang kan pasti sudah semakin dewasa Iya. ya. Dan dari terakhir pembicaraan waktu masih ketemu itu ada yang disampaikan nggak dari anak-anak? Mama mau ngapain ke sini? Mama jangan di sini deh, katanya malu dari sini, katanya gitu. Lu mama tempat lain aja, ngapain di sini ngontrak-ngontrak di sini. Jadi suaranya tuh jadi bumerang gitu. Jadi mereka tuh malu kalau mamanya di situ. Jadi sebesar apa kesalahan saya gitu. Saya pengen tahu benar kesalahan saya apa, walaupun bagaimanapun dia tetap ada anak saya yang saya kandung, yang saya lahirkan. Nggak ada kan bekas anak. Anak ibu ada yang perempuan? Perempuan 5, laki-laki 2. Selama 8 tahun itu hanya telepon-teleponan saja atau ibu juga pergi ketemu, pergi Iya. di luar, ketemu di luar? Ketemu saya ke Jakarta, kadang-kadang dia juga ke tempat saya. Ibu datang ke rumah? Iya. Enggak, datang ke rumah bapaknya enggak ya Bu? Enggak, saya enggak. Ketemunya di luar? Iya. Ketemunya sembunyi-sembunyi, kita ketemunya. Saya nggak pernah tegur sapa sama bapaknya, nggak pernah. Punya kalau masalah dia KDRT, masalah saya dulu saya nggak suka masalah anak, tolong kembalikan kepercayaan anak saya gitu. Satu hal Bu, di rumah selain ada bapak dan anak-anak ada siapa lagi? Ada tante-tantenya, Ada tante-tante dari iya. pihak suami Anda. Iya. Baik ibu. Kita bisa merasakan ya, artinya bagaimana kesedihan ibu ketika harus terpaksa meninggalkan anak-anak dan selama jauh justru komunikasi baik ketika kembali dan mendekatkan kepada anak-anak perlakuannya sangat berbeda. Apa yang menyebabkan hal ini? Tetap kita ikuti dalam curahan hati perempuan, sesaat lagi kami akan segera kembali.
Bersama curahan hati perempuan, ada Ibu Ani di sini yang diusir karena dituduh selingkuh oleh suaminya di depan anak-anaknya. Dan setelah 8 tahun dapat berkomunikasi dengan baik bersama anak-anak kandungnya, justru ketika Ibu Ani kembali ke Jakarta dan menemui mereka, sikapnya justru berubah drastis. Seperti apa Bu terakhir Ibu ketemu dengan anak-anak Ibu misalnya? Kemarin kenapa Put? Diam aja, dia katanya sakit perut, kita lagi hamil, diam aja nggak ngomong, nggak apa. Yaudah saya diam aja. Gak ada tantenya datang, mama pulang dulu aja deh. Tuh terakhir saya ketemu itu, mama pulang aja dulu, gak enak ada tante dia, kata ada tantenya dia sedikit maaf ya. Terus yang Ibu ketemu di lingkungan itu katanya Ibu ternyata udah punya cucu ya? Udah punya cucu, tapi cucu saya suka bilang nenek, katanya nenek. Saya nggak sedih Mbak kalau nenek gitu, tapi ibunya nggak pernah mau. Padahal saya pegang nggak pernah gitu. Ayo mau ke rumah nenek apa saya pegang, nggak pernah boleh. Saya sedih kalau nggak cucu-cucu saya Mbak. Baik, mungkin di kesempatan ini ada yang ingin Ibu sampaikan pada anak-anak Ibu. Apakah ini memang karena pemahaman mereka, Ibu meninggalkan mereka gitu ya waktu masih kecil? Apakah mereka belum mengerti waktu itu kenapa Ibu meninggalkan mereka, atau ada hal-hal lain yang mungkin Ibu nggak tahu? Silakan Ibu bicara dengan anak-anak dengan suara yang lebih jelas ya Bu. Iya, tolong deh buat anak-anak mama. Apa segera disuruh sama mama. Sebelum mama dipanggil, dengarkan buat mama agar mama tenang. Sebesar apapun dosa mama, tolong maafin. Andainya kalian tidak mau menerima mama juga ikhlas. Tapi kalian tetap anak-anak mama. Mama akan selalu berdoa yang terbaik untuk kalian. Cuma itu pesan mama, yang ini enggak. Cuma itu ya, tolong maafin kesalahan mama. Ibu tadi menyampaikan minta maaf atas kesalahan Ibu. Iya, Kesalahan sebesar apapun. Kesalahan seperti apa sih Bu yang Ibu Yang pikir bukan Ibu? saya meninggalkan anak-anak saya dan mendidik mereka dengan baik. Mereka kami ini dari keluarga muslim yang baik. Maafin mama ya nak. Tetap kalian anak mama. Gimana pun tetap anak mama. Ya, Ibu tenang dulu ya Ibu ya. Mbak Oki silakan mungkin bisa memberikan ulasan atas kasus yang dialami oleh Bu Ani ya. Saya melihat dan memandang dari 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana hukum ketika kita Ya Bu ya. menuduh pasangan itu berzina atau kita melihat pasangan itu berzina. Di surat An-Nur ayat 6 sampai 7, nanti ibu-ibu di rumah bisa buka Qur'annya. Di situ kalau misalnya kita melihat langsung ketika pasangan sedang berselingkuh atau berzina, ketika persaksian kita harus mengucapkan wallahi 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 4 kali dengan menyebut nama Allah. Kelima, laknat Allah menimpaku kalau aku berbohong. Artinya itu bukan main-main, apalagi ini kalau menuduh tanpa bukti, itu khawatir berbahaya. Nanti kalau sudah seperti itu berarti akan diharamkan pernikahan selama-lamanya. Kalau sudah bilang wallahi 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 wallahi, laknat Allah menimpaku kalau aku berbohong, atau menimpanya kalau dia yang berbohong. Itu hukum ketika kita mengatakan pasangan kita berzina kalau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi ini kan belum ada buktinya, baru dituduh begitu saja, belum melihat secara langsung. Sehingga kita masuk poin kedua, bagaimana caranya untuk menghadapi fitnah kalau itu memang fitnah, sesuatu yang tidak benar. Ketika kita mendapatkan fitnah, kalau kita diam saja, apalagi kalau kita pergi begitu saja tanpa menyelesaikan masalah itu, orang akan berpikiran buruk terhadap kita dan menganggap fitnah itu benar, sehingga fitnah itu harus diluruskan. Sehingga kalau ada orang berbuat fitnah, kita harus membela diri Bu, dengan cara yang tepat, dengan bahasa yang baik, di waktu yang tepat. Jadi suatu hari nanti kalau difitnah, kita datang kepada orang itu tabayun, apa salahku, apa yang harus ku perbaiki, kenapa terjadi seperti ini, berbicara. Kalau pergi khawatir meninggalkan masalah dan tidak terselesaikan masalah itu. Jadi untuk ibu nanti tabayun lagi Bu, ya, berbicara lagi baik-baik, berbicara lagi sama anak bahwa kejadian yang lalu aku nggak pernah seperti itu, mama nggak pernah seperti itu. Gitu Bu ya, insya Allah. Dijelaskan dulu ya, Dijelaskan. mungkin anak-anak belum paham kenapa Betul. mereka
merasa ibu meninggalkan mereka pada saat kecil gitu ya. Baik, Mbak Oki silakan. Maaf Pak Vera. Terhanyut oleh Sangat terhanyut Ibu dengan Ani. kesedihan ini ya. Ini adalah pelajaran buat kita sama-sama sebetulnya, Mbak Maudi, Mbak Oki, dan Ibu Ani. Ya, marah boleh, tapi memutuskan tali hubungan tidak tepat. Jadi pada saat tadi suami Anda memarahi Anda, dia mengusir Anda, inilah dampaknya. Ya, pada saat tadi Anda pergi, sebetulnya yang terjadi adalah anak-anak kemudian paling merasakan dampaknya karena begini Bu. Anak-anak pada saat itu kan usia 28 tahun sampai 10 tahun yang paling kecil. Anda pergi 1-2 hari saja itu sudah tanda tanya besar buat anak-anak. Anda pergi 2-3 bulan itulah batasnya mereka. Ketika Anda pergi sekian tahun meskipun Anda mampu menghubungi mereka kembali, ya, tetap lingkungan di sana paling besar pengaruhnya buat anak-anak. Sehingga pada saat Anda datang kembali untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga Anda, bagi anak-anak Anda adalah figur yang sudah dianggap pergi. Bagi keluarga besar Anda dianggap hilang. Sehingga kemarahan-kemarahan yang tadinya mereka tutup-tutupin selama Anda pergi seolah-olah muncul kembali keluar. Itulah yang perlu Anda menangkan kembali Bu. Datangi anak-anak Anda sudah mengusahakan sebetulnya. Kita semua sudah mendengar tadi, semua rekan-rekan sahabat perempuan di studio, di rumah sudah mendengarkan usaha Anda. Tapi ada satu hal, doanya. Iya, bahwa di dalam sini tujuan Anda satu, untuk berhubungan kembali dengan darah daging Anda, dalam hubungan penuh cinta kasih. Selama niat tersebut itu yang paling utama, mudah-mudahan usaha Anda berhasil. Iya. Tadi Ibu sempat bilang apa? Ingin ketemu anak-anak. Pengen saya dipeluk anak saya. Pengen dipeluk sama pengen anak-anak. sekali. Ya disapa lah, di apa gitu loh, pengen sekali. Dan ada satu hal lagi, yang nomor 2 ini Mbak, ya maaf, saya kan 2 bulan nggak ketemu. Saya bilang, Heldi kemana aja? Mama nggak ketemu, nggak nemuin Mama. Udah deh Mama, nggak usah banyak kamu, udah nggak, kita udah nggak ada hubungan apa-apa. Itu yang nomor 2 Mbak, bilang begitu ke saya. Baik, semoga nanti anak-anak Ibu dibukakan, mendengarkan apa yang disampaikan, ketahuan apa sih yang sebenarnya menutupi mereka dari Ibu selama ini ya. Semoga Ibu diberikan kekuatan dan bisa tetap berusaha memberikan pemahaman kepada mereka ya. Baik, yang berikut ini justru ketika dia sayang sama anak tirinya, tapi yang didapatkan justru dibenci oleh anak tirinya. Apa yang disebabkannya? Mari kita ikuti pengukurannya setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan. Sampai dulu ya Bu berarti. Ada proses kan? Setelah tadi kita dengarkan kisah dari Ibu Ani yang dijauhkan, dibenci oleh anak-anak kandungnya, yang kini ada Ibu Diana justru dibenci oleh anak tirinya, pada saat Bu Diana sebenarnya sayang ya Bu sama anak-anak tiri Ibu. Kalau aku mah sayang ya Bu ya, aku punya anak 2 gitu ya. Dia 4 jadi 6 gitu kan. Iya. Aku mau bener-bener deh gitu untuk ibadah gitu kan. Udah gitu aku mau pindah tuh nikah sama dia si bapak itu. Iya. Udah aku nggak ditegur sama dia. Aku ngontrak tuh, masih kontrak. Udah kontrak, udah pulang aja kita yuk sana katanya. Barangkali nanti dia sadar katanya. Aku pulang, ceritanya dibawa pindah deh gitu. Udah dibawa pindah itu, dia malah aku masak dibuang, aku nyuci nggak boleh, nggak boleh sama dia gitu. Sama anak tiri Ibu. Sama anak tiri itu. Kalau kita kasih uang buat dia kuliah, sama dia terima kasih juga enggak sama dia. Tapi diambil uangnya. Uangnya diambil gitu. Aku harus beli sarapan kata papanya. Udah Bu beliin sarapan, aku beliin sarapan, nggak dimakan sampai paginya, sampai dibuang ke tong sampah. Dia langsung lebaran tuh dia langsung bilang, udah aku talak aja kamu katanya gitu. Aku diam di rumah sendiri tuh, aku sakit, nggak datang dia si bapak itu. Kan bisa rumah aku sama dia tuh. Tunggu Ibu, ini begitu banyak kisah yang ingin disampaikan ya Bu ya. Jadi Ibu tuh dalam status bertemu sama suami ini di mana? Kondisinya HP, apa? ya. Di HP, Di maksudnya HP.
SMS-an. gitu, teman gitu. Dia bilang Dikenal. katanya ada duda, katanya mau nggak katanya. Ibu posisinya janda waktu Iya. itu, jadi Sama-sama sudah sama-sama meninggal. Sama-sama meninggal. Jadi Duda ketemu janda nih, Iya. ketemunya lewat telepon. Iya. Terus ketemu, dia langsung ngalaman, dia langsung ngebawain uang tuh, langsung bawain uang, langsung nikah nggak lama gitu dari hari gitu. ibu menerima bapak itu untuk menjadi suami ibu karena apa? Aku sesatu ya ibadah gitu kan, kedua lah gimana gitu ya, namanya kita sendiri nggak enak ya Bu gitu. Ada teman gitu. Iya. Ternyata setelah menikah ketemu sama anak-anak tirinya. Iya, nanti itu semua. Aku ngaji, cuma ibu-ibu kan, ibu-ibu komplek gitu kan. Dia di naik motor, dia tawa-tawa aku, nawain aku tuh. Ngeledek gitu. Kata ibu-ibu gitu, kenapa Bu itu anaknya si bapak tawa-tawa? Nggak tahu ya, bilang gitu. Ah biarin deh namanya anak-anak, bilang gitu. Aku gituin aja. Badanku gemuk, bos dulu ya. Seorang sampai kurus ini badan dulu. Terus langsung aku telepon sama anak, gimana anakku ini mama bilang itu udah dicerai sama si bapak. Tanya, udah mama pulang katanya. Aku dijemput, udah jemput belum datang juga. Aku minta dianterin, udah dianterin, aku naik motor sama dia. Kenapa dia lompat, aku jatuhin sama dia. Dari motor itu. Iya di motor itu masih sakit juga, dia udah diurus juga masih sakit juga. Ini bapak gimana sih mengajak ibu menikah, tapi pas saat menikah ibunya ditelantarkan. Iya gitu. Dan anak-anak ibunya, anak-anak tirinya juga tidak menerima ibu Iya. gitu. Ibu pernah bicara baik-baik sama Udah anak-anak. ya. Gimana emang? Ya udah katanya udah aja katanya minta udahan aja sama bapakku katanya. Aku nggak mau katanya gitu dia bilang. Bu, mohon maaf, perlakuan anak itu berbeda nggak ketika bapaknya ada dan bapaknya nggak ada ke ibu? Sama aja ya. Sama, berarti Di depan depan bapak bapak gitu. kasar juga. Iya kasar juga gitu. Bapak Terus diem aja. bapaknya kan kadang suka keluar kota gitu ya, kan namanya anak gadis kan suka dilihat-lihat sama kita kan. Udah pulang belum dia anak itu, biar jam 11 malam kita lihat juga gitu. Ketika anaknya bapak kasar terhadap ibu, bapak ada di situ, bapak diem aja. Diem Atau aja, bapak dia mah. diem aja. Aku kemarin bilang gini, gimana nih, ayo kita mau betul lagi apa mau udahan, bilang gitu. Udah makanya nggak usah itu lagi, dia malah ngumpet, nggak ada. Suami ibu Justru dia menjauh ya dari Dia Anda. aku diusir sama dia, diusir. Ibu tapi bapak sayang sama ibu kan setelah menikah? Sayang kan? Tapi cuma anaknya Karena aja anak. gitu, gitu. Aku cuma surat cuma nama kakak aja gitu kan. Sama kakak aja gimana, ayo lagi ke sini gitu. anak tiri ibu kan ada berapa? Empat. Yang berlaku kasar hanya Dua tuh, Dua. yang cewek semua tuh. cewek justru mungkin nggak mampu menerima posisi figur ibu Dia mungkin ya. atau 2 hari sekali dia ke makam, 3 kali sehari segera ke makam gitu. Meninggalnya baru ibunya. Dia udah 3 tahun ya, kita udah 7 tahun gitu. Baik. Kalau ibu sekarang harapannya gimana Bu? Ingin bicara sama anak apa ke bapak? Karena bapak juga mengusir ibu kan ya? Iya. Karena ini bersih tegang terus dengan Iya, anak iya. tiri gitu ya. Akhirnya bapak bilang suruh diusir, ibu Iya. bapaknya ngumpet katanya malah menjauh. Anak aja dimarahin sama bapaknya, dilempar sama kesetan ya, sama kesetan dia langsung kabur. Anaknya dibawa tuh, itunya tuh adiknya dibawa, dibilang kemana emang anak-anak, kabur katanya, ditimpuk sama kesedan katanya gitu. Ditaruh di rumah budeknya, kakaknya nggak tahu kemana dia gitu kan. Kata aku kalau anak cewek jangan suka dimarahin, udah aja biarin gitu, ntar juga sadar dia gitu. Anda bahkan kan. membela sebetulnya. Terus begitu dia langsung bagaimana kali mana saudara anak-anaknya, udah aja tinggalin aja sama ibu itu gitu ya. Ya udah, aku nggak diceraiin sama dia, nggak dikembaliin sama ke orang tua gitu. Terus sampai bapak aku meninggal juga ditelepon nggak datang juga dia. Bisa sama tetangga itu, Bu, tolong bilangin ya sama si bapak, mertuanya meninggal. Nggak mau saya kesana katanya gitu dia bilang. Ya udah. Ini penyebabnya apa ya Bu? Maksudnya kalau memang kata ibu bapak kan sayang aja sama ibu nih atau awal-awalnya. Terus ini anak nggak bisa diajak ngobrol Bu? Atau misalnya bapaknya juga yang harus menyampaikan ke anak bahwa ini ada ibu baru untuk bisa menggantikan figur ibu atau bagaimana gitu? Ya anaknya gitu keras kali ya Bu ya, keras ya, jadi anaknya keras gitu. Aku udah bilang gimana gitu ya, udah kata tadi mau udahan aja gitu. Aku setahun nanti bulan depan,
setahun nikah kantor aku nikah. Baik. Iya. Mbak Oki, kalau dalam Islam ini bagaimana sih kalau hubungan dengan anak tiri? Iya, ini ada beberapa poin sebenarnya, nanti mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya. Ya. Tapi yang jelas adalah untuk para janda atau duda yang ditinggal cerai hidup ataupun cerai mati ketika ingin menikah lagi, yang harus dipahami dia tidak berdua saja menikahnya, bukan laki-laki dan perempuan saja, tapi kan membawa yang di belakang-belakangnya, sehingga kita harus mempersiapkan dulu kondisinya ini. Mungkin bapaknya siap, anaknya belum siap. Terkadang kita berpikir, kenapa sih anak sambungku seperti itu? Coba satu saat kita berpikir di posisinya. Setiap orang kan ingin dipahami, ingin dimengerti. Coba kita berada di posisinya, mungkin dia belum siap mendapatkan ibu baru, mungkin dia masih terngiang-ngiang, teringat-ingat dengan ibunya, makanya sering ke makam terus. Iya. Jadi harus ada seperti itu. Ibu membayangkan Posisikan mungkin diri. seperti itu nggak apa yang diterima oleh anak ibu, anak tiri? Iya sih. Ibu kepikiran itu. Iya. Mungkin ibu bisa ngobrol aja di sini, sampaikan aja deh bu, ibu inginnya bicara seperti apa kepada anak tiri ibu. Ya gimana ya, udah akhirnya aku udah males itu lihat anaknya lagi juga. Ibu nggak mau bicara gitu, Enggak. kenapa anaknya? Aku udah males ya, udah ngeliatnya juga dia udah gitu juga sih, aku juga udah itunya gitu. Baik. Ya kalau memang sudah satu sikap yang diambil ya, tapi memang ada hal yang ada baiknya kita bahas gitu supaya ini tidak terjadi kepada kita atau kasus-kasus lainnya untuk bisa diambil pelajarannya. Seperti apa yang akan disampaikan oleh Mbak Vera dan Mbak Oki nanti. Setelah ini kami akan kembali dalam Curahan Hati Perempuan. Berusaha untuk membina rumah tangga baru setelah ditinggal oleh pasangan masing-masing yang berharap bisa maju ke depan. Ternyata yang terjadi adalah anak tiri tidak menerima dan kemudian suami sendiri pun tidak menelantarkan dan tanpa ada kejelasan. Ibu ada yang ingin disampaikan nggak? Langsung aja kepada suami. Kalau memang ibu inginnya apa, harapannya apa, maunya bagaimana, silakan Bu. Kalau kamu mau betul lagi ya, aku berharap ya kalau mau udahan ya udah kita beresin aja, itu aja, kayak gitu aja. Jangan ditelantarkan Iya, gitu Bu. ngasih nafkah juga enggak, dari lebaran ya ngasih nafkah, ngasih apa gitu. Oh jadi secara nafkah juga ibu Enggak, ngasih nafkah enggak, datang ke rumah diceraiin ke rumah orang tua enggak, sampai meninggalnya orang tua juga gitu. Pikiran kali ya, tua laki. Kalau untuk anak tiri mungkin ada yang mau disampaikan nggak Bu bahwa Enggak deh, anak terima. anak tiri enggak? Ibu yang paling berat ini apa sih Bu yang dijalani selama kurang dari 1 tahun ini ketika bersama anak tiri dan bapak yang baru ini? Sebenarnya aku sama anak tiri tuh berat ya, kesian gitu kan. Emang aku mau dirangkul lah sama aku semua anak-anaknya gitu kan. Kenapa dia gitu sama aku gitu kan? Sampai aku nanya dia nggak jawab, gimana gitu kan? Masak aku nyuci nggak boleh juga sama dia gitu. Gak bawa cucian, mau cuci nggak boleh sama dia, nggak usah katanya. Mau gosok juga nggak usah katanya gitu juga. Jadi Ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa apa-apa gitu. Baik, terima kasih Bu. Tadi Mbak Oki sudah sempat memberikan sedikit ulasan ya mengenai para janda atau duda yang ditinggal cerai mati atau cerai hidup. Kalau Mbak Vera sendiri melihat ini kan hubungan antara ibu baru dengan anak tiri ya. Dengan anak tirinya ya. Jadi begini, tampaknya kita semua terlalu banyak terpapar dengan kisah-kisah Cinderella ya kayaknya ya. Dimana ibu tirinya kejam, anak tirinya terlunta-lunta, meratap-ratap jadi ratapan anak tiri. Ternyata kita keliru. Ketika seseorang jatuh cinta pada pasangannya, otomatis secara alami dia akan mencintai bagian-bagian dari orang yang dia cintai termasuk anak kandungnya. Itu sebab dalam kasus ini yang menjadi masalah adalah ya, jadi masalah Anda bukan masalah kandung tiri loh ya. Saya sih lebih suka memakai kata-katanya bukan tiri sebetulnya. Ibu sambung. Anak sambung. Tadi Mbak Oki sempat mengatakan demikian. Jadi masalah utamanya adalah pada saat Anda masuk, Bu, bagi mereka ya agak sukar memang seorang individu masuk sebuah keluarga yang sudah jadi, meskipun ibunya sudah meninggal.
Karena seolah-olah menggantikan bagian dan merebutkan bapaknya gitu loh kira-kira, terutama pada anak perempuan. Itu sebab bagi mereka tuh sulit menerima sesuatu yang baru. Sementara bagi Anda pun tidak mudah loh ya. Menikah buat perempuan, menikah kembali itu tidak mudah. Kemudian menerima pasangan yang sudah pernah punya kisah cinta sebelumnya pun jauh tidak mudah. Apalagi punya anak-anak dan harus berdamai dengan anak-anak ini. Jadi pesan saya cuma satu sebetulnya, Bapak, Anda di mana? Seharusnya ketika dalam pose-pose kayak begini, Anda yang harusnya banyak berperan. Pasangan Anda, tadi Mbak Maudi sudah ngungkep sedikit sebetulnya. Bapak kemana? Jadi sebetulnya jangan sampai begini. Suami, istri, anak. Ya, bukan istri ke anak yang saling bertengkar gitu loh. Tapi ayah merangkul istri barunya, memperkenalkan kepada anaknya sebagai satu kesatuan. Begitulah peran ayah sebetulnya. Ini adalah dampak dari peran ayah yang alfa, Mbak Maudi. Itu saja sih. Baik. Jadi ini juga harusnya dipahami ya oleh semua yang memutuskan untuk membina hubungan baru lagi, bahwa dia juga harus menjadi penyambung ibu baru dengan anak baru, disambung gitu ya Bu. Jadi ya. ibu sambung, anak sambung, Iya, ada bapaknya penyambung. ada bapaknya penyambungnya, harusnya seperti itu. Jadi posisi bapak harusnya juga bisa membuka lembaran baru sama-sama. Mbak Oki tadi ada yang ingin Begitu sampaikan. juga untuk sebelum menikah nih, pelajaran untuk kita bersama hari ini luar biasa sekali. Makanya kita harus tahu kan bibit, bebet, bobot, statusnya seperti apa. Kan dalam Islam ada masa perkenalan, bukan tiba-tiba kenal langsung menikah, tidak. Kan kita harus tahu dulu, jangan sampai ada kebohongan di dalamnya. Untuk yang menikah ingin dengan janda atau ingin dengan duda, silakan saja. Tapi kan harus ada kondisi dulu kan, sebelum menikah itu kita harus kenal dulu dengan anak-anaknya, karena itu yang akan menjadi bagian dari hidup kita. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah bagaimana pandangan Islam mengenai apa yang harus dilakukan anak sambung pada ibu sambungnya, ibu sambung pada anak sambungnya. Mereka sudah menjadi ayah dan anak, sudah menjadi ibu dan anak, sudah mahram. Ibu sambung kan adalah orang yang dinikahi oleh ayahnya, artinya sudah menjadi mahram, sudah menjadi anak-anaknya sendiri, sehingga berlakulah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada yang kandung maupun kepada yang sambung, karena sudah menjadi mahram itu tadi. Jadi tidak ada perbedaannya, tetap harus birrul walidain, berbuat baik kepada ayah dan ibu. Baik Mbak Oki, ada satu yang tadi saya juga ingin mencatat. Tadi Ibu sempat menyampaikan, kan saya tanya, kenapa Ibu mau langsung menikah dengan Bapak gitu ya? Katanya apa? Karena apa Bu? Ya, karena Ibadah katanya. Kan nggak enak hidup sendiri gitu ya. Nah ini dalam pemahaman bahwa menikah itu adalah ibadah tanpa mengetahui calon pasangannya, nanti mungkin Mbak Oki bisa kasih sedikit aja ya seperti apa sih sebenarnya, karena tentu saya merasa sahabat perempuan di luar sana pasti ada yang juga aduh ingin segera menikah nih karena ini ibadah gitu ya. Nanti kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Oki dan Mbak Vera setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, ini kesempatan terakhir untuk Ibu Ani dan Ibu Diana untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan yang ada dalam perasaan Ibu kepada entah anak atau kepada siapa. Bu Ani dulu deh nih, katanya mau bicara sama anak ya Bu. ya, ya bukan niat mama untuk meninggalkan kalian, tapi kan mama juga terpaksa membela diri agar nggak selalu jadi bulan-bulanan bapakmu gitu loh. Ya itulah satu-satunya melarikan diri kan jauh sekali. Bukan niat mama, sumpah bukan. Tapi kenapa jadi begini keadaannya? Cuma tolong minta maaf, mama mengabaikan diri mama. Sebesar apapun dosa mama akan tebus dengan apapun. Tapi kalian tetap anak mama, gak ada bekas anak. Tapi kalau kalian menganggap mama ini ada bekas, mama kamu terserah. Ya Allah yang tahu. Itu doang. Baik Bu Ani. Hanya itu. Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi Bu Ani menyampaikan bahwa meninggalkan anak-anak itu terpaksa untuk tidak dijadikan bulan-bulanan oleh Bapak, bahkan diusir. Terpaksa melarikan diri sejauh mungkin karena menghadapi trauma dan membenahi dirinya sendiri. Sekarang Bu Ani sudah siap, sudah kembali dan siap menembus dosa untuk bisa kembali menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Kalau Ibu Diana bagaimana nih? Apa ya yang bisa ibu-ibu disampaikan? yang ada di sini gitu, jangan sampai kayak aku deh gini ya.
aku udah trauma, udah apa gitu. Iya, kurang penyesuaian kali ya Mbak Vera, Mbak Oki ya pada saat mau nikah. Silakan mungkin Mbak Oki dulu ya, tadi ada beberapa poin ya. Ya, menyambung tadi pertanyaan dari Mbak Maudi, memang di surat Adz-Dzariyat 56 disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah bukan sholat, puasa, ngaji, zakat, pergi haji saja, tapi ibadah dalam arti luas. Ibadah itu maksudnya apa sih? Melakukan segala sesuatu ibadah itu apa sih? Pertama, niatnya karena Allah. Kedua, mencontoh perbuatan-perbuatan dari Rasulullah. Tadi Ibu mengatakan, Bu Diana mengatakan, aku kan ingin menikah. Menikahnya itu aku tujuannya ibadah. Bagus sekali. Niatnya bagus. Tapi sunnah-sunnah Rasulullah apa? Kalau sebelum menikah, lihat dulu orangnya, pandang dulu wajahnya, kita suka nggak, kita tertarik nggak, lihat dulu hartanya, keturunannya, fisiknya, lihat dulu agamanya, suruh diteliti dulu ternyata, kata Rasul. Jadi supaya kehidupan rumah tangganya tidak ada kebohongan dan enak jalan ke depannya kalau kita sudah kenal satu sama lain. Kemudian Ibu Ani, kalau misalnya mengatakan kehidupanku aku ingin beribadah, artinya kita paham betul sepanjang manusia hidup pasti ada kesempatan untuk dia berubah. Maka yakinlah, berhusnuzon kepada Allah karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Yakin satu hari nanti ibu, anak-anak ibu pasti akan memaafkan ibu. Yakin satu hari nanti kembali lagi silaturahimnya dengan erat. Asal doanya, kata Mbak Vera tadi, jangan berhenti doa terus ya Bu, insya Allah. Ibu-ibu di sini juga mengaminkan doanya ya Bu, semoga nanti dikabulkan segera ya, tidak terlalu lama. Mbak Vera. Ini tadi ya, kata-kata kuncinya tadi yang disebutkan oleh Ibu Ani. Ibu pergi karena terpaksa. Itulah yang perlu didengar oleh putra-putri Anda di rumah. Sayangnya Bu, ngomongnya nggak bisa satu kali Bu. Anda telah meninggalkan mereka selama 8 tahun. Ada kebekuan di hati di sana. Sehingga butuh waktu berulang kali menyampaikan. Seperti Anda sebutkan tadi, Anda terpaksa. Bukan karena benci mereka, karena Anda tidak ingin jadi bulan-bulanan dari ayah mereka. Nah, pada saat Anda masuk ke dalam lingkungan mereka, katakan itu dulu Bu. Berkali-kali, seminggu, 2 minggu, insya Allah dalam 2-3 bulan, seharusnya hatinya sudah mulai mencair tuh Mbak Maudi, Mbak Oki. Untuk Ibu, ya, untuk Ibu Diana, Bu, mungkin kali ini Ibu menyerah. Ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Sama, dua-duanya Anda adalah sama nih kebetulan Mbak Maudi, Mbak Oki. Sama-sama masuk ke lingkungan kembali sebuah keluarga yang sudah utuh. Artinya butuh usaha ekstra agar Anda tidak patah hati dalam melakukan usaha-usaha Anda. Pastikan begini deh, ketika Anda membuka diri, membuat orang lain terbuka pada Anda, pastikan orientasinya adalah untuk membuat mereka bahagia. Tidak ada timbal balik yang Anda harapkan di sana, sehingga saat Anda fokus pada orang lain, kebahagiaan mereka, Anda tidak patah hati, Anda tidak kecil hati. Iya. Anda sudah mengusahakan yang sebaiknya. Itu saja sih Mbak Maudi. Mengusahakan kebahagiaan untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan, tanpa pamrih. Semoga bisa membuat jalan baru untuk bisa masuk ke lingkungan yang baru. Semoga apa yang kita bahas pagi hari ini dapat pelajaran untuk kita semua, dan kita akan menantikan lagi pelajaran-pelajaran berharga apa yang bisa kita dapatkan dari sahabat-sahabat perempuan kita dalam curahan hati perempuan esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, bismillah.